Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan pelajaran-pelajaran ingkang kapendet saking kitab Tauhid. Pembahasan ingkang kaitanipun membangun muamalah dumateng Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, dan ini adalah muamalah yang harus diperbaiki pertama sebelum membangun muamalah atau memperbaiki muamalah di antara sesama para hamba. Dan dalam agama kita, Bapak sekalian, muamalah kita dengan sesama sesungguhnya tumbuh dan dampak dari muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembahan kita kepada Allah adalah mewujudkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memiliki muamalah kepada Allah yang baik, maka pasti akan berdampak kepada bentuk muamalah kita kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya tuntutan kita untuk jujur. Kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Allah memerintahkan kita jujur, Nabi kita memerintahkan kita jujur, dan Allah suka dengan orang-orang yang jujur. Maka ketika muamalah kita dengan Allah itu baik, akidah kita ini benar, pasti kita akan menjadi orang yang melakukan hal-hal yang Allah cintai, diantaranya kejujuran. Sehingga jujurnya kita di dalam bermuamalah kepada para hamba Allah sesungguhnya dampak dari muamalah kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dituntut untuk tidak zalim kepada sesama dalam bentuk apapun, karena Allah melarang kezaliman secara umum. Bahkan Allah mengumumkan dirinya, ya ibadi ini haramtu dzulman ala nafsi fala tadzalamu waja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku dan aku haramkan kezaliman terjadi di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Ketika kita nyembah Allah yang tidak suka zalim dan mengharamkan kezaliman, maka kita pun akan menjadi orang yang menjauhkan segala bentuk kezaliman. Sehingga akidah kita kepada Allah itu sungguhnya akan berdampak dalam kehidupan kita keseharian. Pembahasan kita Bapak sekalian babnya bab babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa takhyiril ismi li ajli dzalik. Bab tentang memuliakan asma Allah Ta'ala dan merubah nama dalam rangka untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang insyaallah pernah kita lewati babnya,
bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Walillahi al-asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Asma Allah al-husna, Bapak sekalian, satu, nama-nama Allah itu sudah di puncak keindahan, dan yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga untuk nama bagi Allah itu tidak boleh kita membuat nama untuk Allah. Tidak boleh kita mengarang nama yang kemudian kita nisbatkan kepada Allah. Allah sudah memilih sendiri nama-nama bagi Allah, dan pilihan-pilihan nama bagi Allah itu yang paling baik, yang paling sempurna. Yang kedua, Bapak sekalian, dalam setiap nama Allah itu sekaligus mengandung sifat. Sebab kalau nama itu tanpa sifat itu tidak disebut husna. Namanya umpamanya husnul, napa husnul? Husnun, tapi atau Hasan. Hasan, napa Hasan? Baik, saya namanya aja Hasan, bahkan malah mungkin Muhammad Hasan, sehingga sudah double baiknya itu. Muhammad itu terpuji, Hasan baik, pokoknya wongnya itu orangnya sarwa dilem baik, semuanya baik. Namanya mencerminkan makna, atau namanya ini memiliki makna baik. Harusnya kalau nama ini betul husna, itu nama itu sekaligus cerminan sifat. Namanya Hasan atau Muhammad Hasan, ya betul-betul mencerminkan orang yang baik. Tapi terkadang kita mendapatkan makhluk atau orang namanya bagus, tapi belas tidak mencerminkan ini sifatnya. Muhammad Hasan, tukang centeng, ngerampok hartanya orang, meres hartanya orang, begal, kelitih. Ini adalah tidak mencerminkan sifat yang terkandung di dalam nama itu. Lah, nama Allah itu husna, itu artinya setiap nama itu sekaligus terkandung sifat. Sehingga setiap nama Allah itu adalah sekaligus terkandung sifat Allah yang maha sempurna. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Alim, zat yang maha berilmu. Itu bukan sekedar nama, tapi nama Allah Al-Alim ini mencerminkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ilmu Allah yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang dilakukan manusia. Bahkan Allah ya'lamu ma fis sudur. Apa yang terbersit di dalam hati kita itu tahu. Sehingga kalau orang itu yakin atau beriman dengan nama Allah Al-Alim, maka dia akan hati-hati, termasuk dalam kerentak-kerentak hatinya. Karena walaupun baru sekedar kerentak, itu Allah mengetahui. Atau juga bagi seorang mukmin, dia akan bersemangat dalam melakukan kebaikan walaupun sifatnya baru kerentak. Ajeng sare umpamanya, bismillah sesuk aku niat melu pengajian. Nembe kerentak dereng mangkat, ajeng turu. Nembe kerentak. Lah kerentak ini sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Dan Allah tahu tinggal butuh kejujuran. Kerentak itu butuh kejujuran.
Umpamanya kerentak, nanti malam saya mau salat malam, umpamanya kerentak, dan disempurnakan lagi, minta kepada Allah, ya Allah bangunkan aku jam sekian. Ini butuh kejujuran. Ditangak ini tenan jam telu, alah jam telu jingkrung malih. Itu namanya nggak jujur, kurang jujur. Wong sudah niat minta kepada Allah kon nangekne bareng ditangani tenanan jungkel lagi. Itu kurang jujur di dalam ini beragama. Kalau kita juga yakin pamannya nama Allah itu Al-Alim, dan syariat ini diturunkan itu dengan ilmu Allah, anzalahu bi ilmillah, diturunkannya syariat agama itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menghormati atau orang yang meyakini tentang ilmu Allah, kalau agama itu turun dengan ilmu Allah dan Allah mengetahui manusia dengan perkembangannya sampai kiamat nanti seperti apa, dan Allah mengatakan syariat ini adalah syariat yang sudah sempurna, yang kamil, yang syamil, yang sempurna, yang mencakup segala sesuatu, maka seorang mukmin yang betul-betul dia husnudzon kepada Allah dan beriman kepada nama Allah, dia akan sangat betul-betul memuliakan, menghormati, mengagungkan Allah. Maka dia akan yakin seyakin-yakinnya kalau syariat ini itu berlaku sampai hari kiamat, syariat yang terbaik, syariat yang cocok dimanapun tepat dan waktu, syariat yang tidak akan ketinggalan zaman, syariat yang tidak akan ada usangnya. Ini adalah keyakinan seorang mukmin. Sehingga nyun ngapunten Mas sekalian, kerusakan akidah keyakinannya terhadap Allah itu akan sangat berdampak dalam kehidupan ini sehari-hari. Ya contoh diantaranya, karena rusak akidahnya, dia berkomentar syariat Islam itu sudah nggak relevan lagi di zaman kita. Sebab syariat Islam itu, ajaran Quran dan hadis itu untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi pada zaman itu, zaman para sahabat 1400 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah beda zamannya, sehingga Quran harus dikoreksi, hadis harus dikoreksi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya orang-orang liberal itu semangat untuk merevisi Quran terus. Contoh kalau dulu liberal-liberal awal, Menteri Agama zaman dulu Pak Munawir Saddali, hukum waris harus dirubah. Kalau Quran ngajarkan lanang 2 wedok 1, sekarang nggak berlaku. Sebab sing wedok-wedok saiki do nang pasar kabeh, gendong dodolan, sing lanang kok meteti manuk nang omah. Kasus di sebuah tempat kemudian dibawa untuk merubah Al-Qur'anul Karim. Ini berangkat dari pemikiran liberal dan memang pengen itu merubah-rubah terus, yaitu syariat agama Allah Ta'ala sampai dirubah semuanya. Ya kayak komentar orang-orang yang mereka sok jagoan, sok keminter, sok dia lebih memiliki pandangan-pandangan yang lurus dan tepat. Ya makanya kalau agama itu kembali kepada akalnya masing-masing, bubrah sak donya ini wong akalnya orang banyak dan macam-macam. Nanti kalau menurut saya nggak begitu, menurut saya nggak begitu, menurut saya begini, itu kembali kepada akalnya, akhirnya rusak semuanya dari agama. Maka keyakinan kita dengan nama Allah ini keimanan yang sangat pokok sekali. Mas sekalian, makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar.
kesempurnaan manusia atau manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan. Karena setiap nama Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya. Ya, contohnya mamanya Allah Subhanahu wa taala Al-Afuwu mamanya. Allah zat yang pemaaf. Yuhibbul afwa, dan Allah mencintai sifat kepemaafan. Allah zat yang pemaaf. Ini suka memaafkan kepada dosa-dosa hambanya. Yang walaupun seandainya hamba itu punya dosa sundul langit, lalu dia mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan maafkan. Ini adalah kandungan nama Allah Al-Afu. Ini Allah adalah Al-Afu, dan Allah mencintai sifat maaf. Kalau kita nyembah Allah yang pemaaf dan Allah mencintai sifat pemaaf, barang siapa yang dia pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain. Sehingga dengan begitu kita menyembah Allah yang memiliki nama Al-Afu. Lah kalau satu nama itu menuntut kita beribadah kepada Allah seperti itu, maka kalau kita faham semua nama-nama Allah yang Allah terangkan kepada kita, maka akan betul-betul membuat kita semakin sempurna di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nyun ngapunten Bapak sekalian, Asmaul Husna niku kedahipun boten sekedar dados nyanyian sing diajarki kok nyanyi tok. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, terus sampai jadikan wiritan majelis, ya ini pengajian tapi sebatas namung ngapalken tok, nyanyi-nyanyi tok. Harusnya setiap nama ini diajarkan, difahamkan, terus cara kita nyembah Allah dengan setiap nama itu seperti apa, itu baru namanya dia mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Maka yang disebutkan Nabi dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Mengihsa niku Bapak sekalian, satu, dia tahu itu nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Qudus, nama Allah, dan seterusnya. Dia tahu itu adalah nama-nama Allah. Nomor kali dia tahu nama ini maknanya begini, sehingga tahu nama ini kandungan maknanya begini. Ar-Rahman artinya zat yang maha luas rahmatnya, zat yang maha luas rahmatnya, Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Rahmat Allah luas sehingga setiap makhluk itu mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun kafir, bahkan walaupun musyrik, mereka menyakitkan Allah, omongan-omongannya menyakitkan Allah, tetapi Allah masih terus kasih rezeki kepada mereka. Rahmat Allah luas.
dan juga rahmat Allah yang luas. Allah menawarkan kepada para hamba, kalau kalian tergelincir, kalau kalian salah, kalau kalian mendolimi diri sendiri, terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, bertobatlah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dosa Anda sebesar apapun, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Pasti kalau Anda kembali kepada Allah, taubat, Allah pasti akan terima dan Allah akan ampunkan. Ini adalah merupakan bentuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau itu adalah nama Allah Ar-Rahman, maknanya adalah Allah pemilik rahmat yang luas. Terus yang ketiga, amal kita, yaitu orang yang tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah dan selalu beramal untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Itu namanya baru mengihsa. Jadi tahu itu nama Allah, faham maknanya ketika melakukan amalan yang merupakan kandungan dari tuntutan nama tersebut. Itu namanya baru mengihsa. Sehingga dikatakan Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengihsa, maka dia masuk surga. Sehingga sekali lagi sekalian, bukan sekedar mengapalkan rengeng-rengeng dengan Asmaul Husna, tapi hendaknya lebih ditingkatkan lagi dengan memahami dan berusaha untuk mewujudkan setiap kandungan nama tersebut, karena intinya itu yaitu nama itu dikenalkan kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian catatan yang ketiga sekalian, jadi tadi Allah memiliki nama-nama dan nama Allah itu semuanya indah, sehingga kita nggak boleh ngasih nama untuk Allah. Allah memilih nama sendiri untuk dirinya sendiri. Yang kedua, setiap nama itu mengandung sifat Allah, sifat yang sempurna total, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, sehingga kita ini sama-sama kadang-kadang memiliki sifat yang disifati dengan nama yang sama dengan Allah. Pemaaf, berilmu, Allah berilmu, kita juga berilmu, tapi ilmunya Allah ilmu maha sempurna, ilmu kita ilmu sangat terbatas. Allah tahu segala-galanya. Kita pengetahuannya semakin spesialis, semakin sempit. Semakin sempit. Pertama, dokter gigi sudah sempit, nguplek menungsa sedini aja. Terus spesialis lagi, dokter gigi tukang kawat, khusus spesialis membuatkan kawat-kawat. Ada lagi dokter gigi spesialis ini gigi anak-anak, umpamanya. Spesialis lagi semua macam-macam. Jadi tambah sempit, sama sempit. Artinya satu objek itu bisa melahirkan ilmu yang sangat mendalam dan membutuhkan spesialis yang sangat banyak. Dan semakin dia mendalam ilmunya, semakin sempit yang dia pelajari untuk semakin dia bisa mendalam. Ilmu Allah, ilmu yang maha sempurna, meliputi segala-galanya. Sehingga beda antara ini ilmu Allah dengan ilmu kita. Sama-sama namanya berilmu. Demikian juga Allah Maha Kaya, umpamanya kita dikatakan kaya, Allah juga kaya. Tetapi kekayaan Allah beda dengan kekayaan kita. Kekayaan kita ada yang dijaluk sa-RT langsung des, ada yang dijaluk sa-kabupaten langsung tek. Tapi kalau Allah diminta sa-jagat, bahkan manusia dan jin semuanya dikasih, itu tidak berkurang kekayaan Allah kecuali kayak berkurangnya tetesan air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Artinya sama-sama nama, tapi kita dengan Allah itu berbeda, ya ini hakikatnya. Setiap nama Allah mengandung, ya ini sifat Allah, sifat yang maha sempurna. Yang ketiga, bahwa nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99 nama.
Dari mana? Dari penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bi nafsak au 'allamta ahadan min khalqik au anzalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Ini namanya Bapak sekalian bertawasul dengan asma'ullah al-husna. Sebelum kita minta kepada Allah, sebelum kita mengajukan permintaan kepada Allah, maka kita menyebut dulu atau mengawali dengan tawasul nama-nama Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua namamu yang Kau menamai dirimu dengan nama-nama itu, nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, nama yang Kau turunkan di dalam kitabmu, nama yang Engkau simpan dalam ilmu gaibmu, yang Allah turunkan dalam kitabnya. Kita tahu melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu nama-nama Allah Ta'ala. Yang Allah ajarkan kepada Nabi, kita tahu melalui apa yang diajarkan kepada beliau, yang beliau ajarkan kepada kita, dikenalkan nama-nama Allah. Tapi nama yang disimpan oleh Allah di ilmu gaibnya kita nggak tahu. Sehingga para ulama menjelaskan, nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 nama. Tapi 99 nama ini yang dikatakan dalam hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsa, maka dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah hanya 99, tapi 99 itu yang diikat dengan kalimat tadi, barang siapa mengihsa kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Ini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mas sekalian, cara kita mengimani sifat-sifat Allah ini perlu juga kita ulang-ulang dan kita tekankan. Allah itu memiliki nama dan sifat, termasuk di antara sifat Allah itu namanya Allah memberitakan Ar-Rahmanu stawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Allah fawqas sama, Allah di atas langit. Ini akidah yang diajarkan Quran dan hadis Nabi. Dan cara kita mengimaninya, satu, kita membenarkan berita yang Allah sampaikan kepada kita. Kita mengimani apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kita mengimani? Karena Allah sudah memberitakan kepada kita. Mosok kita tolak, ya hambaku, wahai hambaku, aku istiwa di atas arsy. Enggak mungkin ya Allah engkau istiwa di atas arsy, mosok engkau butuh dengan arsy. Ini membantah apa yang Allah beritakan. Lalu Allah memberitakan lalu kita bantah, A'antum a'lamu amillah, apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Kenapa dia bantah? Dia bantah itu karena dia bayangkan, dia samakan dengan makhluk. Gusti Allah istiwa di atas arsy, kaya wong apa itu namanya lungguh neng amben. Berarti Allah butuh arsy, padahal Allah itu enggak butuh arsy. Maka kita harus tolak. Ini mikir-mikir sendiri, gendeng sendiri. Apa yang sudah Allah beritakan itu kita sifatnya mengimani. Dan tidak setiap yang di atasnya itu tidak setiap yang di atasnya itu butuh kepada yang di bawah. Contoh umpamanya, langit itu di atas bumi atau di bawah bumi? Di atas bumi. Terus langit ini butuh kepada bumi atau mboten? Enggak butuh. Terus yang di bawah ini lebih besar atau lebih kecil? Bumi lebih besar dengan langit atau lebih kecil? Sehingga apa yang dibayangkan oleh orang itu bayang-bayangan tentang Allah, kemudian dia akhirnya tolak karena bayangan akalnya sendiri. Padahal
Di antara makhluk saja yang di atas itu tidak tentu atau belum tentu butuh dengan yang di bawah. Yang di bawah itu belum tentu lebih besar daripada yang di atasnya. Kalau itu terjadi di kalangan makhluk, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakai membayangkan lagi, Nabi katakan Allah yang silu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Terus pakai di logika lagi, kalau Allah turun Allah turun ke langit dunia, padahal dunia itu muter. Sekarang di sini di Jongkang atau di sini jam sekian, di tempat lain jamnya beda, sepertiga malam itu muter-muter terus. Berarti arsnya komplang, kemudian Allah nggak munggah-munggah ke langit lagi karena sepertiga malam itu terus muter di seluruh dunia. Ini namanya memaksa-maksakan diri, dan itu berangkat dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya Ahlus Sunnah, Bapak sekalian, Ahlus Sunnah itu orang yang beragamanya dengan sunnah. Tapi di zaman kita ini Ahlus Sunnah itu diklaim kayak hak paten, branding hak paten yang tidak begini, tidak Ahlus Sunnah. Rumusnya Ahlus Sunnah itu, kalau sebagian orang mengatakan akidahnya Asy'ari, ibadahnya, fikihnya Syafi'i, suluknya Ghazali. Ini mix kayak gini namanya Ahlus Sunnah. Terus kalau belajar buku akidah yang dia paham, pelajaran akidah Asy'ari, itu dalil-dalilnya terkadang malah nggak ada sunnahnya, dengan pemikiran-pemikiran, di rumusan-rumusan pemikiran. Kalau kita belajar akidahnya para ulama Ahlus Sunnah yang asli, mestinya itu sunnahnya banyak. Allah istiwa di atas arsy, oh Qur'annya begini, hadisnya begini. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, oh ini hadisnya begini. Yang menerangkan akidah dengan sunnah, dengan hadis, dengan Quran, dengan sunnah yang full dengan dalil-dalil ini nggak boleh dikatakan Ahlus Sunnah. Ini bukan Ahlus Sunnah. Yang menerangkan akidah nggak ada hadisnya, nggak ada sunnahnya, malah ini klaimnya ini Ahlus Sunnah. Ini yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Kita ini tertuntut, apalagi dalam masalah akidah, itu semuanya harus pakai dalil. Karena akidah itu sifatnya adalah informasi. Dan akal kita ini tidak boleh masuk wilayah yang bukan wilayahnya. Akal ini punya wilayah kerja sendiri. Dan kalau sesuatu itu di luar wilayahnya, itu akan rusak. Semua kalau di luar beban kemampuannya, itu akan rusak. Panjenengan gendong kuat pinten? Mampuannya maksimal 2 kintal. 2 kintal cik kuat aku, maksimal tapi ini. Terus digendongnya 1 ton. Ya gegere ceklek. Truk maksimal umpamanya 10 ton. Terus dimomoti, truk ini dimomoti 100 ton. Ya hancur. Akal ini sekali lagi hebat itu kalau bekerja pada bidangnya. Kalau kemudian dia melompat atau di luar batas kemampuan akal, itu akan rusak. Termasuk diantaranya bicara akidah itu tidak boleh akal masuk ke situ, karena sifatnya informasi. Sekarang menurut akal kita ini atau orang kita ini bilang berakal. Terus kamu pernah lihat akal kamu nggak? Nggak pernah. Berarti kamu nggak berakal. Sehingga pengennya semuanya diakal-akal, padahal yang di diri dia sendiri itu terkadang dia bicara tentang itu nggak bisa kecuali dengan sekedar percaya, yakin.
Kamu bilang roh. Lah terus kamu pernah nggak lihat roh? Roh itu bentuknya apa, warnanya apa, letaknya di mana? Nggak bakal tahu. Rohnya letaknya di kepala. Buktinya apa? Nek di uang dipenggal kepalanya mati. Loh, mati itu bukan dipenggal kepalanya aja, ditusuk jantungnya mati. Berarti rohnya di jantung. Enggak juga, ternyata bukan matinya bukan sekedar karena jantungnya mandek saja. Orang dalam harian saja banyak perkara yang dia sudah yakin seyakin-yakinnya, tapi akalnya terbatas untuk menjangkau yang perkara itu. Apalagi berkaitan dengan Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini caranya ahlu sunnah yang beneran, yang betul-betul beragama dengan sunnah, itu ketika mendengar Allah mengajarkan Allah memangnya istiwa di atas aras, kita yakin Allah istiwa. Terus kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, sehingga apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Pasti salah. Kemudian kita tidak boleh membayangkan bagaimananya. Kenapa? Karena untuk bisa menggambarkan bagaimananya itu, kita tahu, satu harus tahu barangnya, kedua tahu yang serupa. Ketika mendapatkan info yang akurat, kamu bisa nggak menggambarkan bagaimana kucing? Oh bisa. Kamu sudah pernah melihat kucing? Oh kucing itu gini. Itu bisa bayangkan karena sudah lihat. Kamu bisa nggak bayangkan atau gambarkan singa kayak apa? Dan singa itu umpamanya dianggap persis kucing umpamanya, hanya gede. Oh bisa. Walaupun saya tidak pernah melihat singa, tapi saya tahu kucing dan singa itu kayak kucing, maka saya bisa menggambarkan ini singa. Itu karena melihat yang serupa. Atau mendapatkan info yang akurat dari pembawa info. Dalam hal ini kita tidak mendapatkan tiga-tiganya pada Allah. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, kemudian tidak mendapatkan info dari Nabi tentang bagaimananya Allah ada, istiwanya Allah bagaimananya ada, tapi kita tidak bisa menggambarkan karena tidak melihat Allah, tidak yang melihat yang serupa, tidak mendapatkan info bagaimananya Allah, maka kita mengimani istiwanya Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menggambarkan bagaimananya. Dan tidak boleh kita menolak karena Allah yang sudah menjelaskan sendiri. Sekalian, ini namanya termasuk cara beragama. Kalau cara beragama kita salah, menjadi ahlul bid'ah yang sesat jalan, pasti jadi aneh-aneh. Maka beragama itu perlu, yaitu tahu cara yang benar bagaimana kita harus beragama supaya tidak sesat dan tidak liar dalam kita ini beragama. Karena kesesatan itu diberangkat dari salah cara beragama, sehingga akhirnya memiliki pemikiran-pemikiran dan amalan-amalan yang aneh karena yaitu salah di dalam beragama. Termasuk contohnya lagi kesalahan beragama, menganggap setiap niat yang baik itu direstui oleh agama, sehingga akhirnya membuat amal-amal semaunya. Yang penting kan niatku, yang penting niatku apik, sehingga akhirnya semua kreasi baru dalam beragama ini semuanya dibenarkan karena hanya melihat yang penting niatku apik. Contoh dakwah, bawa perempuan untuk nyanyi, bawa gendang, bawa seruling, bawa gitar, bawa kentrung, bawa semuanya, dibawa semuanya ke masjid untuk mendakwah dengan alasan ini niatku untuk membuat manusia tertarik dengan Islam sehingga mereka bisa didakwai dengan senang hati. Itu karena hanya mengandalkan niat dan tidak kembali kepada bagaimana tuntunannya yang benar.
Ini termasuk diantara cara beragama yang membuat seseorang itu kemudian dia terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Contoh lagi, orang yang mereka beragamanya hanya pakai dasar dalil yang global. Suruh sholawat umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kita diperintahkan sholawat kepada Nabi. Terus akhirnya masing-masing orang berlomba-lomba membuat sholawat dengan segala macam sifatnya, redaksinya, gayanya. Padahal para sahabat ketika diperintahkan bersolawat itu tanya kepada Nabi. Sahabat itu orang Arab, asli orang Arab, Quran dengan bahasa Arab, tapi ketika diperintahkan bersolawat, sahabat masih tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Para sahabat masih tanya. Lalu diajari Nabi cara sholawat yang baik, cara sholawat yang benar kepada Nabi. Tapi ini enggak. Dengan dalil dia diperintah sholawat, lalu membuat sholawat macam-macam. Ada sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat badar, sholawat macam-macam. Yang isinya kadang-kadang sampai pada tingkat syirik. Contoh, dan gulu. Contoh, sholawat fatih, keutamaannya, barang siapa membaca sholawat fatih sekali sholawat itu lebih utama dari 6.000 khatam Quran. Panjenengan nyuwun ngapunten ing yuswanipun 70 niku pun khatam Quran ping pinten ewu. Niki maca sholawat ping pisan lebih utama dari 6.000 khatam Quran. Entar lagi sholawat, baca sholawat nariyah, baca ini 444 kali atau 4.444. Itu keutamanya akan dapat begini. Lah itu dari mana? Nentukan keutamaan, nentukan bilangan 4.444 kali. Maka bid'ah itu rata-rata itu jauh lebih berat dibandingkan dengan sunnah. Nabi kalau ajarkan dzikir itu kalau yang diikat dengan bilangan itu rata-rata nggak pernah lebih dari 100. Kalau yang Nabi ikat dengan bilangan itu nggak pernah lebih dari 100. Tapi kalau yang bebas, ya bebas, silahkan mau bebas banyak-banyaknya sesuai dengan kesempatan waktunya. Tapi kalau ahlul bid'ah buat rangkaian, buat pembatasan bid'ah ada yang 1999 kali, ada yang 400 sekian, ada sekian. Nabi nggak pernah kalau ngajarkan ya ini dzikir yang ikat dengan bilangan lebih dari 100. Rata-rata di bawah 100 ke bawah. Kemudian redaksinya kadang-kadang hulu sampai mengangkat Nabi yaitu ke derajat uluhiyah. Contoh mamanya syair wa inna min judika ad-dunya wa dharatiha. Di antara kemurahanmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Dunia akhirat itu adalah kemurahan Rasulullah SAW. Ini musyrik. Ini adalah haknya Allah Ta'ala kok diberikan kepada Nabi. Kemudian wa inna min ilmika ilmul lauh wal qalam. Sungguhnya diantara ilmumu ya Rasulullah ilmu lauhil mahfud dan pena qalam. Lauhil mahfud itu penuh dengan rahasia-rahasia yang Allah Nabi sendiri nggak tahu, yang gaib. Sehingga kalau dinisbatkan ilmu lauhil mahfuz itu kepada Nabi, itu artinya meyakini Nabi tahu yang gaib. Ilmu lauhil mahfuz itu hanya yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Ini namanya sampai hulu. Kemudian itu baru redaksinya, belum ekspresinya. Ada yang sholawat sambil muter-muter, goyang-goyang, lonjak-lonjak.
Belum marem lagi tambah pakai dangdut, pakai gendang-gendang sehingga tambah marem, jingkrak-jingkraknya tambah marem. Sehingga orang sholat ada yang kayak pop, ada yang kayak rock. Dengan dalih, ya ikan ekspresi kecintaan kepada Nabi nggak bisa dibatasi. Mau kuini atau mau antang saja, itu hanya ekspresi aja. Itu namanya beragama dengan sekedar berdalil global, kemudian dia liar di dalam mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka agama itu intinya sekalian, cara beragama itu ada tata caranya, sehingga tidak kemudian menjadi liar dan ngawur dalam beragama sampai akhirnya punya pemikiran yang enggak karuan, punya amalan yang enggak karuan. Semuanya sudah diajarkan komplit. Kalau kita yakin Islam itu sudah sempurna, Nabi mengajarkan sempurna, Nabi teladan terbaik membawa ke surga, ya fokus bagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita. Jangan membuat-buat kemudian kreasi sendiri. Maka Islam selain mengajarkan agamanya begini, mengharamkan bid'ah. Mengharamkan bid'ah. Karena bid'ah ini adalah menambah-nambah atau mengurang-urang dalam beragama, berkreasi terhadap perkara agama, sedangkan agama sudah Allah sempurnakan. Kita tinggal fokus belajar yang benar melalui para ulama yang benar, sehingga paham tentang agama, praktekkan dalam kehidupan kita. Itu sudah kehabisan waktu. Dan ilmu Islam tidak akan pernah habis kita pelajari. Dan bid'ah-bid'ah itu pasti akan menghancurkan sunnah. Penyelingan reman sholawat bid'ah, ya hilang, sholawat sunnahnya hilang, mati. Penyelingan reman umpamanya bersolat enten rangkaian zikir khusus yang diajarkan Pak Kiai, zikir bid'ah, ya zikir sunnah setelah sholat mati. Dimunculkan bid'ah itu mesti sunnah semisalnya mati. Sedangkan kita diperintahkan untuk ngurip-urip, yaitu sunnah pun Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bos sekalian, monggo kita waos dalilipun. Monggo diwaos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Waqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain faqala ma ahsana hadha ma malaka minal walad qultu Suraihun wa Muslimun wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Syarifun faqala fa anta Abu Suraihin. Bapak sekalian, an Abi Suraih radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Suraih, annau kana yukna Abul Hakam. Dulu Abu Suraih itu digelari dengan Abul Hakam. Yukna itu gelar atau kunyah gelaran, namanya Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallam, Nabi katakan, innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-hakam. Wa ilaihil hukmu, dan semua hukum kembali kepada Allah taala. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa kok digelari dengan Abul Hakam? Faqala, kata Suraih, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, kaumku itu kalau punya masalah perselisihan datang kepadaku, lalu fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqaini. Lalu aku putuskan di antara mereka permasalahannya. Lalu kedua pihak itu mereka ridho dengan keputusanku, sehingga dia dikenal dengan hakim yang diridhoi oleh banyak orang. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi katakan, ma'ahsana hadha, bagus banget itu. Karena berarti dia bijak banget. Dia berarti jeli banget, bijak banget. Keputusannya itu membuat orang kemudian ridho dengan dia, sehingga digelari Abul Hakam. Tapi kata Nabi, gelar Abul Hakam nggak boleh.
Al-Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pembuat hukum, semua hukum kembali kepada Allah, dan gelar Abul Hakam itu menunjukkan tentang dia adalah sang hakim yang maha sempurna. Kemarin Bapak sekalian kita sudah belajar tidak boleh yaitu menggunakan nama-nama yang menunjukkan kebesaran. Dan bab ini sekarang kalau kita sudah kelanjur menggunakan gelar-gelar kebesaran itu demi menghormati nama Allah, keagungan Allah, maka nama itu supaya dirubah. Maka Nabi ketika mendapatkan Abul Hakam, gelarnya Abul Hakam tadi, Nabi tanya, "Famalaka minal walad, kamu punya anak enggak?" Qala, kata Sureh, "Ada ya Rasulullah, namanya Sureh Muslim Abdullah." Terus faman akbaruhum, yang paling gede siapa? Sureh. Sureh ya Rasulullah. Fa anta Abu Sureh, kalau begitu kamu adalah Abu Sureh. Ini mengganti nama dalam rangka untuk memuliakan Allah, memuliakan nama Allah. Terus sekalian ada istilah dalam Arab itu nama asli. Kemudian kedua nama kunyah. Kemudian ketiga lakop, gelaran. Kemudian yang keempat ini yang sekitar itu. Nama asli, nama bawaan yang dibawahi, yang diberi oleh ayah ibunya. Nama kunyah itu biasanya pakai Abu siapa, Abu Muhammad, Abu Hamdan, Abu Said dan misalnya. Dan itu boleh walaupun belum punya anak. Aisyah gelarnya kunyahnya Ummu Abdillah dan belum punya anak, Abdullah. Atau dia membuat gelaran gitu, buat kunyah gitu karena pengen nanti kalau punya anak, anaknya akan dinamai laki-laki, maunya ini Abu Sa'ad. Dulu saat Abu Sa'ad itu gelar Abu Sa'ad belum punya anak. Terus kemudian setelah punya anak baru dinamai anaknya laki-laki Sa'ad. Sehingga nama itu sekaligus ini untuk nama anaknya Abu Sa'ad. Tapi belum punya anak boleh pakai gelar ini Abu. Itu kunyah, panggilan Abu atau Ummu. Kemudian kalau lakop yaitu gelaran, lakop itu biasanya disebut oleh orang, dilakopi apa? Abulah, ini lakop itu kadang-kadang ya untuk menunjukkan identitas orang itu. Namanya Abu Muhammad. Abu Muhammad banyak banget. Ada Muhammad Tempe, Abu Muhammad Gedang, ada Abu Muhammad Bukis, ada Abu Muhammad Burjo umpamanya. Lakopnya pun dilakopi dengan lakop yang menunjukkan dia atau gelaran yang mungkin identitas dia. Ini nama asli, ada kunyah, ada lakop. Kemudian sekalian memberi kunyah yang itu kemudian merampas haknya Allah atau mengurangi atau menyaingi Allah itu enggak boleh, karena akan menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kunyahnya itu kunyah yang menyelisihi kaidah-kaidah kita dalam beribadah kepada Allah, maka kunyah itu supaya diganti. Maka Abul Hakam, padahal Al-Hakam adalah Allah Ta'ala, Allah yang buat hukum, yang paling bijak, yang maha sempurna. Dan lalu dia dikatakan Abul Hakam, itu menyaingi Allah Ta'ala. Maka diperintahkan untuk mengganti nama, yaitu Abu Sureh, karena dia punya anak yang namanya Sureh. Dan gelar itu atau kunyah ini biasanya diambilkan dari nama anaknya yang paling besar, laki-laki atau yang perempuan. Abu Nida itu perempuan. Dulu saat Abu Nida ya anaknya yang pertama perempuan, maka diambil nama dari Nida. Baru setelah kemudian punya putra laki-laki, baru kemudian ganti kunyah pakai yang laki-laki. Sekalian itu dalil yang beliau bawakan. Faedahnya satu dari riwayat ini, fi tahrimu imtihani asma'illah wal man'u mimma yuhinu adami ihtiramiha. Haramnya merendahkan nama-nama Allah, dan tidak boleh seorang dia membuat kunyah yang
bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Abul Hakam, ini adalah enggak layak, ini hanya layak disandang oleh Allah, jangan dipakai untuk makhluk. Yang kedua, annal hukma min asma'illah, annal hakama min asma'illah. Hakam itu termasuk diantara nama Allah Ta'ala. Nama Allah itu ada yang boleh dipakai makhluk, ada yang boleh tidak boleh pakai makhluk. Contoh yang tidak boleh, Ar-Rahman itu nggak boleh, Al-Khaliq nggak boleh, Ar-Razik nggak boleh. Kalau pakai nama-nama ini pakai nama depan Abdun, yaitu Abdullah. Namanya siapa? Allah. Nggak boleh Abdullah baru boleh. Namanya siapa? Ar-Rahman. Nggak boleh Abdurrahman baru boleh. Tapi ada nama Allah yang boleh dipakai oleh makhluk. Rahim banyak. Rahim nggak harus pakai Abdurrahim. Namanya Rahim boleh. Nah, Nabi digelari juga. Nabi dikatakan Allah juga yaitu Raufur Rahim. Rasul yang Rauf, yang lembut, Rahim yang penyayang. Dan nama yang lainnya yang boleh dipakai untuk makhluk. Kemudian jawazus sulhi wa tahakum ila man yasluhul liqadha wa illam yakun qadiyan wa nau yalzam ini hukmuhum. Bolehnya seorang mendamaikan orang yang berselisih walaupun dia bukan hakim. Jadi boleh kalau orang punya sikap bijak menghukumi orang yang berselisih, kemudian orang ridha dengan keputusannya, ini adalah diboleh-bolehkan, diboleh saja. Yang penting dia bagaimana memutuskan dengan baik dan bijak. Demikian sekalian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ini wajibnya seorang muwahhid itu memuliakan asma Allah. Ini termasuk diantara adab kita menjadi ahli tauhid. Sehingga tauhid itu bicara luas, termasuk diantaranya hal-hal yang akan menyempurnakan tauhid kita dan juga mengingatkan semua hal yang akan merusak atau mengurangi ini kesempurnaan tauhid kita. Ini termasuk antara wilayah pelajaran tauhid. Di antaranya adalah kita wajib untuk memuliakan yaitu Allah Ta'ala, nama-nama Allah, sehingga kalau memiliki gelar-gelar yang itu akan mengarah kepada saingan dengan Allah, hendaknya dia rubah dalam rangka menghormati, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.